Bagi teman-teman yang berkecimpung di dunia trading dan investing saham, tentu teman-teman harus memahami konsep dasar ini, di mana persentase profit yang Anda butuhkan untuk mengembalikan modal selalu lebih besar daripada persentase kerugian yang Anda alami. Hal ini terjadi karena setelah rugi, modal yang tersisa menjadi lebih kecil, sehingga persentase kenaikan dihitung dari basis modal yang tersisa. Nah, pada video tutorial Excel kali ini, saya akan menunjukkan bagaimana cara membuat tabel kebutuhan profit untuk balik modal. Langsung saja, di sini saya masukkan misalnya di sini judulnya modal. Kemudian ini adalah loss atau kerugian. Kemudian ini profit. Nah, misalnya ini modalnya 1 juta ya. Ini misalnya lossnya 10%. Dan ini adalah profit untuk mengembalikan loss ya, yang dibutuhkan dari modal yang tersisa dari 1 juta. Jadi perhitungannya adalah ini adalah lossnya berapa, dihitung dulu, kan 10% dari modal ya. Berarti A4 dikali B4. Nah, kemudian baru dibagi sisa modal dalam kurung, berarti ini A4 lagi dikurangi A4 dikali lossnya ya 10%. Nah, seperti ini. Kemudian tekan enter. Oke, kurang tutup ya 1. Kemudian di sini saya ubah menjadi persen ya. Jadi apabila mengalami loss 10%, maka untuk mengembalikan modal ke awal, yaitu dari sisanya, berarti kalau 10%an 100.000, jadi sisa modalnya dari 900 menjadi 1 juta, itu butuh profit 11,1%. Jadi setiap loss yang terjadi dalam trading atau investing untuk mengembalikan modal ke awal itu butuh lebih besar profit yang dihasilkan. Nah, misalnya kita buat menjadi ini 20% ya. Ke bawah sampai yang 100%. Nah, ini modalnya tetap. Nah, kemudian ini saya tarik ke bawah. Nah, jadi dengan perhitungan tabel profit untuk balik modal ini, jika loss 10% maka harus menghasilkan keuntungan atau profit 11,1%. Jika 20% maka 25%. Jika 30% maka 42%. Jika 40% lossnya atau kerugiannya, maka untuk balik modal dari sisa modal adalah 66,7%. Jika loss 50% harus profit 100%. Nah, jika sampai minus 100% berarti udah tamat ini ya. Udah tamat di sini ya. Karena Anda nggak punya modal lagi. Nah, jadi dalam dunia trading atau investing, teman-teman harus memakai prinsip risk reward ya. Jadi perhatikan risk rewardnya, kemudian batasi lossnya atau kerugiannya. Kemudian teman-teman harus pandai-pandai menghitung ya, atau menganalisa, serta manajemen ya, harus tata kelola keuangannya harus diperhatikan. Nah, jadi kalau berdasarkan pengalaman saya di dunia trading, saya bagi 3 ya. Nah, misalnya saya untuk membeli satu emiten atau satu saham, saya anggarkan misalnya 3 juta, maka saya bagi sepertiga. Jadi saya masuk 1 juta dulu untuk membelinya. Jadi nanti kalau
saya rasa analisanya masih bagus, nanti saya beli 3 kalinya ya dari modal untuk kembalikannya. Misalnya di sini kita masukkan parameternya 3 ya. Jadi kalau nanti loss, di cut loss sekian, sisa modal ditambah modal yang tersisa untuk mengembalikan lagi, nanti butuh profit yang tidak sebesar ini ya. Misalnya seperti ini ya. Berarti 3 kalinya ya, beli 3 kalinya berarti jadi kalau beli 3 kalinya masih punya sisanya, misalnya ini lossnya 10%, kemudian masih punya modal 3 kalinya, misalnya di cut loss 10%, masih punya modal ya 900 dikalikan 3 yaitu 2.700.000. Nanti kita hitung profitnya untuk BEP, untuk kembali modal jauh lebih kecil ya nantinya ya. Berarti di sini kita hitung ini lossnya ya, ini berarti kita hitung lossnya dulu, kemudian kita bagi dari 3 modal ini ya, 3 kali modal yang tersisa. Nah, jadi dengan ketentuan yang saya jelaskan tadi, kita bagi dari porsinya, misalnya dari 3 juta modal, masuk 1 juta dulu, nah misalnya sekian. Nah, kalau ragu-ragu masuk dari 3 juta masuk 1 juta dulu, loss sekian. Kemudian kalau mau kita cut loss 10% dan sisanya 900 ya, kita beli untuk pemulihan dari loss yang pertama, kita analisa dan yakin, maka teman-teman langsung masuk porsi besar keseluruhannya dari 3 juta. Dari ini saya siapkan ya 100 ya, berarti masuk 3 kalinya dari sisa modal yang pertama, misalnya 900, nah kali 3 2.700.000 dan dengan profit 3,7%. Nah, dengan 3,7% saja maka akan balik modal ya. Nah, kita cek aja 3% dikali 2,7 ya. Nah, ini 100.000 ya. Loss 1 juta, loss 10%, 100.000. Jika dari modal awal tanpa manajemen yang pembelian dibagi 3, maka kita harus profit 11%. Namun jika pembeliannya 3 kali sisa modal, maka hanya butuh profit 3,7% ya. Ya, kita tarik ke bawah aja ya. Nah, jadi jika loss 20% dari pembelian awal dari yang sepertiga porsinya, maka teman-teman cukup 8,3%. Dan jika loss 30%, maka cukup profit 14,3%. Jadi money management adalah salah satu cara untuk menyelamatkan modal kita dalam trading atau investing. Hal ini sudah saya terapkan dan alhamdulillahnya udah profit ya. Jadi saya bisa cut loss itu toleransi sampai 20% ya. Tapi jarang saya cut loss ya. Kemarin di MBMA sempat minus 50% dengan saya melakukan pembelian 3 kali dari sisa modal, maka saya bisa cuan ya 100%. Jadi saya beli
di sekitar 600-an, kemudian saya average down di harga 280-an itu saya bisa profit ya 100%, tapi dengan jangka waktu yang cukup lumayan ya. Jadi teman-teman kalau mau trading cepat, misalnya rentangnya kurang dari 1 bulan, maka teman-teman harus batasi lossnya semakin kecil ya. Kalau saya itu menengah kecenderungan panjang ya, 3-6 bulanan saya kadang sampai setahun pun saya masih saya pegang ya. Oke, itu tadi cara membuat tabel kebutuhan profit untuk balik modal di trading atau investing di sebuah saham. Semoga video tutorial ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih.